Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik Iskandar dengan NIM 8548959, kelas Riau Berdaulat A Pokja Pelalawan. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Ibu Weni Julkaeda, SPD sebagai tim pengembang kurikulum di SDN 0098. Selamat pagi Bu Weni, apa kabarnya Bu Weni? Selamat pagi juga Pak, alhamdulillah kabar baik. Baiklah, topik kita pada pagi hari ini yaitu analisis penerapan kurikulum merdeka di SDN 0098. Dan di sini Bu, saya akan ada beberapa pertanyaan tentang masalah kurikulum merdeka ya Bu ya. Ya Bu. Yang pertama Bu, saya akan bertanya, sejak kapan sih diterapkan kurikulum merdeka di sekolah dan level apa yang diambil Bu? Untuk di SDN 0098 ini itu diterapkan dari tahun 2022 hingga sekarang dan mengambil level mandiri berubah. Selanjutnya Bu, apa saja perubahan yang terjadi pada kurikulum merdeka Bu? Untuk perubahannya itu ada 4. Yang pertama, struktur kurikulum lebih fleksibel, fokus pada materi esensial, penggunaan perangkat ajar, dan pemanfaatan teknologi digital. Di mana di dalam kurikulum merdeka ini itu lebih fokus pada pengembangan karakter dan moral pada siswa. Dan untuk pelaksanaannya dalam kurikulum merdeka ini itu lebih fleksibel dan memberi kebebasan untuk guru dalam mengembangkan pembelajaran di kelas. Selanjutnya Bu, bagaimana pelaksanaan kegiatan proyek pembuatan profil pelajar Pancasila atau P5 Bu di sekolah? Itu sudah di SDN 09 ini alhamdulillah sudah berjalan, walaupun masih ada kekurangan dan setiap fase itu memiliki tema yang berbeda. Contohnya di sini fase B itu kelas 4 mengambil tema kearifan lokal. Dengan mengambil tema tersebut peserta didik dapat mengetahui makna budayanya masing-masing. Soalnya di sekolah ini banyak berbagai macam suku. Untuk P5 itu sendiri Bu, apa saja sih yang diambil Bu? Contoh kegiatannya apa yang diambil? Untuk P5 ini contoh kegiatannya itu kemarin ya tadi ya makanan tradisional itu. Jadi anak-anak itu membawa makanan sesuai kas budayanya masing-masing. Iya gitu Pak. Tadi Bu juga ada Ibu sebutkan ada fase-fase tadi Bu, itu fase pengelompokan kelasnya itu apakah ada Bu pengelompokan fase-fase itu tadi? Iya ada Pak. Di kurikulum merdeka ini itu terdapat 3 fase, di mana untuk fase A itu kelas 1 dan 2, fase B itu untuk kelas 3 dan 4, dan fase C itu untuk kelas 5 dan 6. Misalnya Bu, ini apakah terjadi perubahan Bu pada administrasi pada kurikulum merdeka ini Bu? Oh iya Pak, terjadi perubahan, itu perubahan nama. Tapi isinya tetap sama. Kalau dulu namanya silabus, kalau sekarang namanya ATP, alur tujuan pelajaran. Kalau dulu RPP itu modul sekarang modul ajar, dan batas pembelajaran menjadi jurnal harian. Selanjutnya Bu, bagaimana sih pengaturan alokasi waktu Bu pembelajaran di sekolah? Untuk alokasi waktunya itu tetap 1 jam pembelajaran itu 35 menit Pak. Berarti masih sama Bu ya? Masih. Kurikulum yang sebelumnya. Selanjutnya Bu, mata pelajaran seni dan prakarya apakah yang dipilih oleh sekolah dan landasan dalam memilih mata pelajaran tersebut itu apa Bu? Untuk mata pelajaran seni itu di sekolah ini itu ada 3. Yang pertama itu seni rupa, seni tari, dan sekarang udah mulai seni musik. Di sini untuk mengambil mata pelajaran ini kami lihat itu tergantung minat bakat anak peserta didik di sini. Jadi banyak berminat ke situ, jadi kami ada apanya gitu Pak. Berarti Bu, pelajaran seni dan prakarya ini diambil melihat ya Bu ya? Iya. Bakat anak itu, oh dia mana, kita berarti sekolah menyediakan ada kegiatan ini, berarti seperti itu Bu? Iya. Oke Bu, selanjutnya Bu, ini perangkat ajar apa sih Bu yang biasanya dipersiapkan guru sebelum melaksanakan belajar? Apakah ada perubahan, apakah sama dengan kurikulum sebelumnya? Kalau untuk perangkat pembelajaran itu ya tetap sama. Sama Bu ya? Iya sama, dan dulu guru itu ya harus mempersiapkan seperti APP-nya yang sekarang itu kan, modul ajarnya, dan media pembelajaran. Dan alat peraga. Iya, alat peraga itu. Selanjutnya Bu, ini bagaimana cara sekolah melakukan monitoring Bu dan evaluasi pada kurikulum merdeka? Kalau di sini selama ini itu namanya ada supervisi, di mana kepala sekolah itu monitoring guru kelasnya gitu, melihat apakah sudah ada kemajuan guru kelas itu dalam menjalankan tugas proses pembelajarannya. Selanjutnya Bu, bagaimana sih proses asesmen formatif yang dilakukan di sekolah?
Kalau untuk asesmen formatifnya yang saya lihat itu di kelasnya itu mengambil asesmen refleksi. Nah itu biasanya bisa di awal, bisa di akhir gitu. Biar gurunya itu tahu apakah ada hambatan atau kekurangannya di kelas itu. Selanjutnya Bu, ini bagaimana Bu pihak sekolah menyikapi jika saat PMB penerimaan murid baru terdapat anak berkebutuhan khusus yang daftar, sementara kita bukan sekolah inklusi, tetapi tidak boleh menolak juga karena semua siswa harus diperlakukan sama. Selama ini ya Pak, itu tetap diterima dengan catatan anak itu berkebutuhan ringan gitu. Jadi masih ada melihat juga ya, iya. Kalau dia masih ringan masih kita terima di sekolah. Soalnya di sini kan tenaga Pendidiknya tidak berlatar belakang dengan sekolah iya. SMB. Selanjutnya Bu, apa saja sih kendala yang dihadapi sekolah dalam menerapkan kurikulum merdeka? Kalau selama ini saya lihat kendalanya itu tidak, guru itu tidak memiliki pengalaman tentang kenaikan belajar, gitu ya Pak. Soalnya ini kan masih baru kurikulum mereka. Kemudian keterbatasan referensi di mana bukunya masih terbatas, masih banyak kekurangan. Untuk kendala itu Bu, apakah ada sekolah melakukan pelatihan? Apakah dari dinas ada melakukan pelatihan untuk guru-guru, kan ini kurikulum yang baru gitu Bu kan? Itu bagaimana? Ada? Kalau untuk selama adanya kurikulum merdeka ini atau sebelum itu tetap ada pelatihan gitu Pak. Dan terakhir Bu, ini bagaimana sih solusi yang diterapkan untuk meminimalisir kendala tersebut? Kalau untuk solusinya ini pendidik itu ya harus menambah wawasan. Menambah wawasan dalam artian kan sekarang teknologi sudah canggih, jadi guru itu bisa searching melalui internet, banyak juga. Kemudian itu guru itu harus dituntut lebih kreatif lagi gitu Pak di dalam kurikulum mereka ini.